Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Setiaji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Pemberitaan Lampung Pos, Bang Mustaan Basran. Selamat siang, Bang. Siang. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kaji persyaratan KUR. Permodalan menjadi salah satu hambatan paling banyak ditemukan di kalangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Akibat kekurangan modal ini, tak sedikit pelaku usaha terpaksa menghentikan usahanya. Ribetnya, persyaratan pinjaman di bank dan proses yang lama membuat UMKM nekat memilih pinjaman yang gampang serta cepat pencairannya meskipun dengan bunga mencekik leher, seperti pinjaman online atau pinjol maupun rentenir. Jika sudah masuk dalam lingkaran pinjol atau rentenir, maka mulailah memasuki babak baru benang kusut. Sebab saat mengembalikan pinjaman, tak cuma modal tapi bunga juga harus dibayarkan dengan besaran fantastis. Inilah yang kemudian membuat usaha kecil gulung tikar karena terlilit utang. Boro-boro mau mengembangkan usahanya, memikirkan mengembalikan pinjaman saja sudah menyedot energi positif hingga menjual aset yang dimilikinya. Tentunya persoalan UMKM ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena UMKM merupakan salah satu ujung tombak perekonomian di negeri ini, termasuk di Provinsi Lampung. Jumlah pelaku UMKM pun terbilang tidak sedikit. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia pada tahun 2022 tembus 8,71 juta unit usaha dan berkontribusi lebih dari 60% untuk pengembangan sektor ekonomi sosial. Lebih dari 90% usaha ekonomi produktif di tanah air didominasi pelaku UMKM. Keberadaan UMKM ini ikut mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia karena serapan tenaga kerjanya cukup tinggi. Hal inilah yang menjadi alasan utama UMKM menjadi solusi dalam berbagai keadaan ekonomi. Untuk menguatkan keberadaan UMKM, pemerintah menerbitkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM. Salah satunya dengan program kredit usaha rakyat atau KUR yang secara resmi diluncurkan pada 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan penyalur KUR. Dana yang disediakan untuk keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM perseorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau visible tapi belum bankable. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Program ini juga sudah diimplementasikan di Lampung. Merujuk pada data kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Provinsi Lampung menyebutkan, realisasi program kredit usaha rakyat atau KUR pada 2022 di Lampung mencapai 11,22 triliun rupiah atau melebihi target yang ditetapkan, yakni di kisaran 10 triliun rupiah. KUR tersebut telah tersalurkan kepada 267.402 debitur dari tahun sebelumnya hanya 242.806 debitur. Dari sisi bunga pinjaman, KUR lebih ringan ketimbang pinjaman lainnya seperti bank, apalagi pinjol. Namun setiap pinjaman haruslah memiliki persyaratan. Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKM ialah peminjam tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Namun diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif atau kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan kredit konsumtif lainnya. Selain itu, melengkapi sejumlah dokumen legalitas dan perizinan usaha seperti SIUP, TDP, SK domisili, identitas diri nasabah, catatan pembukuan atau laporan keuangan, dan salinan bukti agunan.
Persyaratan yang ditetapkan ini tentu saja tidak mudah diikuti oleh UMKM. Terlebih bagi pemula, banyak UMKM yang gagal mendapatkan pinjaman KUR karena tersandung persyaratan tadi. Proses administrasi untuk mengajukan KUR seringkali dianggap rumit oleh sebagian UMKM. Persyaratan dokumentasi yang kompleks dan berbelit dapat menjadi hambatan, terutama bagi pengusaha mikro yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan terkait administrasi keuangan. Kemudian, persyaratan agunan dan jaminan yang diberlakukan oleh lembaga pemberi KUR dapat menjadi hambatan bagi UMKM. Banyak UMKM yang tidak memiliki aset yang memadai untuk dijadikan jaminan, sehingga sulit untuk memenuhi syarat ini. Seharusnya persyaratan pinjaman KUR bisa lebih disederhanakan lagi. Kekhawatiran untuk pengembalian dana pinjaman memang harus diperhitungkan. Dengan pendampingan dan seleksi tahap awal pinjaman, pelaku UMKM akan lebih mudah dalam mengembalikan dana modal usaha tersebut. Apalagi jika ada stimulus pinjaman lebih besar lagi, kemudahan ini akan membuat UMKM dapat lebih mudah mengakses sumber daya finansial yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Ya Bang Aan, Ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Sehat ya Bang ya, di tengah kesibukan kita masih ketemu lagi nih Bang di Bedah Tajuk nih ya. Ya Bang, mungkin langsung aja nih Bang, Bedah Tajuk Lampung Pos kita ngangkat tentang apa nih Bang? Nah, kita tentang kaji persyaratan KUR ya, karena KUR ini benar-benar program yang diaplikasikan oleh pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah gitu ya. Kemudian diberikan bantuan modal melalui KUR, cuman kita harus kaji lagi gitu. Ini persyaratannya, karena memang persyaratannya ini bisa kita nilai ternyata salah satu penyebab turunnya kinerja KUR ini karena persyaratannya yang terlalu berat. Oh gitu, jadi untuk UMKM itu agak sulit ya untuk mendapatkan dana segar ya. Oke, terus mungkin sejauh ini kan udah ini ya Bang ya, sudah berlangsung, sudah berjalan. Tapi digulirkan sejak 2007 tuh ya, 2007 bergulir, kemudian ada sekitar 7,81 juta UMKM yang masuk. Itu se-Indonesia? Se-Indonesia ada KUR, kemudian memang awalnya mudah sekali gitu. Jadi usaha kecil itu dia hanya tanpa agunan pun bisa mendapatkan dana pinjaman itu, cuman dia ada batasnya. Misalnya 25 juta itu dengan agunan misalnya BPKB sepeda motor. Kemudian 50 juta BPKB mobil atau rumah itu bisa, atau sertifikat rumah gitu. Tapi sekarang ternyata kinerjanya menurun gitu. Menurun dari 12 miliar itu sekarang jadi 10 miliar begitu yang bisa tersalurkan. Oh gitu, jadi turun ya performa untuk penyaluran KUR-nya ya Bang ya. Tadi karena mungkin kalau kita lihat dari tajuk syaratnya ya Bang, syaratnya terlalu ngejelimet lah Bang. Betul, ya. Padahal UMKM itu kan ini ya Bang, UMKM itu jadi kan penopang ya Bang? Usaha yang sederhana ya, masyarakat membuat usaha dengan pola sederhana, manajemen sederhana, dan mungkin izin-izinnya pun izin-izin sederhana yang juga pengurusannya tidak begitu tidak begitu harus berbulan-bulan untuk ke berbagai instansi gitu. Cukup ke kelurahan, surat keterangan usaha, kemudian baru keluar KUR-nya gitu. Oke, Bang, nanti kita lanjut lagi, menarik banget ya terkait dengan kaji persyaratan KUR dalam tajuk hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kita lanjut lagi Bang Aan terkait dengan KUR ini ya, katanya ngejelimet lah ya kalau dari Tajuk Lampung Pos ini. Tapi kan dengan mungkin karena efek dari susahnya persyaratan itu, itu apakah berpengaruh ke penurunan orang-orang untuk berminat ke UMKM? Itulah makanya UMKM ini kan pengelolaan yang sederhana dengan manajemen sederhana gitu. Mereka juga butuh modal. Tetapi juga dengan persyaratan yang sederhana juga gitu loh. Ada beberapa usaha yang misalnya mereka punya lokasi, punya punya lokasi, punya SKU, kemudian cukup dengan buku nikah, diajukan selesai. Gitu. Biasanya seperti itu? Iya, biasanya seperti itu. Tapi kemudian nggak tahu turun, kemungkinan memang
apakah harus ada IMB atau segala macam, karena masing-masing bank kan kebijakannya beda-beda. Mungkin di BRI beda, di Mandiri. Ini kan memang program ini disalurkan melalui bank-bank milik pemerintah biasanya. Kan gitu. Himbara ya Bang ya? Himbara. Jadi kemungkinan memang ada bank-bank yang mensyaratkan beberapa syarat yang terkesan sulit lah dipenuhi oleh UMKM yang memang masyarakat biasa membangun usahanya gitu. Padahal UMKM ini kalau dilihat dia memberi kontribusi ke perekonomian sebesar 60%. Dan dia memang UMKM ini yang sangat tahan banting ya di berbagai krisis ya, terutama krisis ekonomi, ternyata UMKM yang tetap bertahan. Apalagi pas pandemi waktu itu ya Bang ya. Jadi malah justru keluar inovasi-inovasi UMKM lain ya Bang. Luar biasa. Nah, itu kan artinya memang UMKM ini bisa bertahan dan mereka sebenarnya hanya kekurangan modal gitu loh. Kemudian jika dikaitkan dengan misalnya sertifikasi lahan program pemerintah, salah satunya adalah untuk itu, untuk agar mereka punya modal, punya kekuatan atau punya persyaratan untuk mengajukan modal yang sulit mereka dapatkan itu gitu loh. Dan modalnya tidak terlalu tinggi gitu. Misalnya hanya usaha kecil, misalnya usaha mie ayam atau usaha warung, mereka hanya bisa mendapatkan 50 juta tapi persyaratannya cukup dengan misalnya persyaratan agunan saja oke. Tapi kan persyaratan yang lain ini yang bikin ribet itu. Misalnya harus ada izin dari dinas perdagangan atau izin dari kepala daerah setempat atau segala macam, itu kan mestinya harus dihapuskan. Benar-benar diprioritaskan untuk meringankan izinnya lah gitu. Betul. Nah ini kan selama ini ternyata ada penurunan kinerja ini yang buat jangan-jangan memang syaratnya dipersulit gitu. Makanya kita minta untuk syarat ini jangan dikaji ulang nih persyaratannya. Harus persyaratan yang benar-benar mudah didapatkan, mudah dimiliki oleh usaha kecil, karena usaha kecil terus terang memang mereka memang bentuknya pun hanya usaha pribadi gitu. Kalau bentuknya mungkin perusahaan, PT atau CV, itu mungkin memang lebih ribet kan gitu. Wajar karena itu memang mereka juga pengelolaannya secara profesional mungkin ya. Cuman kalau usaha rakyat, UMKM ini artinya kan memang usaha yang pengelolaannya secara sederhana. Satu keluarga membuat usaha, mungkin kepala keluarganya sebagai pemilik, owner atau istrinya sebagai manajer mungkin kan gitu ya. Dibuatkan istilah seperti itu. Cuman memang owner dan manajernya ini kan bekerja memang kekeluargaan, bukan profesional kan gitu loh. Itulah yang didorong mestinya agar tumbuh. Iya. Nah, ini masalahnya UMKM ini kan harus growth ya Bang, harus tumbuh. Mereka kan punya semangat pengen usaha. Nah, ini ada hambatan terus di tajuk kita ini, bahkan tadi ada yang mau gulung tikar, mending tutup aja lah gitu. Iya, kan mereka juga akhirnya gitu juga, kapok juga kan. Ternyata mereka ngajukan sekali ditolak sama bank. Ajukan kur sekali ditolak. Padahal mereka pandangan para pengusaha UMKM itu, karena para pemerintah mengeluarkan program untuk bantuan modal, itu kan UMKM ini ya mereka mudah lah mendapatkannya gitu loh. Ada harapan mereka untuk mengembangkan usaha gitu ya, atau ada masyarakat yang memang sebelumnya belum punya usaha, kemudian dia ternyata punya ide untuk membuka usaha kan gitu-gitu. Betul. Nah itu yang sangat disayangkan kita kalau memang persyaratan itu yang menjadi salah satu penyebab kinerja kur ini turun gitu. Kalau bisa nggak usah ada agunan ya Bang ya, karena sebenarnya ya Bang ya itu kan cuma buat jaminan ya Bang. Karena nggak semua namanya UMKM Bang yang rintis, iya. nggak punya aset apa-apa. Betul. Ya artinya kan gitu. Sementara ini kan memang sekarang diringankan, agunankan 25 juta dengan STNK, BPKB sepeda motor kan gitu ya. Iya. Ya kemungkinan memang kalau dia 5 atau 10 juta oke lah. Tidak pakai agunan. Tapi misalnya dengan kelompok gitu loh. Sekarang juga kan model selain kur ini ada juga yang misalnya kelompok-kelompok usaha berdaya itu ya, pemberdayaan masyarakat. Kolektif itu, mereka ya mengajukannya satu pintu aja. Betul. Gitu. PNM gitu ya, PNM segala macam itu kan juga salah satu usaha untuk mendukung kredit usaha rakyat ini gitu. Jadi memang pemerintah juga jangan tanggung kalau membuat program gitu loh. Benar-benar program ini dari pemerintah pusat digulirkan. Kemudian bank-bank yang bertanggung jawab atau mempunyai tugas untuk menyalurkan itu juga tidak memberikan syarat yang berat. Kemudian pemerintah daerah atau sampai tingkat kelurahan itu juga jangan sampai
menghambat apa namanya pengajuan izin-izin untuk UMKM ini berdiri gitu. Nah hingga akhirnya ada kekhawatiran nggak sih Bang? Justru nanti UMKM malah minjem ke tempat lain yang Nah lebih- itu, ini aja kalau di bank aja udah kena Benar. bunga ya Nah Bang itu, ya. sementara memang KUR ini adalah salah satu menghindari, oke lah bukan bank, gitu, bukan menghindari bank, mereka menghindari rentenir, kan gitu ya. Iya, iya. Rentenir itu Pinjem ke situ. bunga berbunga gitu kan. Bunga ya. berbunga. Bunganya dibungakan lagi kan Iya, gitu ya. Kalau bank oke lah ada bunganya, cuman dia flat gitu ya per bulan. Ini bunga berbunga, makanya tumbuhin. Jika nanti suatu saat apa namanya masyarakat ingin buka usaha ini kapok dan akhirnya mereka kembali ke rentenir, bagaimana nasib mereka itu yang harus dipikirkan juga. Iya, iya. Oke. Nah, untuk daerah mungkin Bang, pemerintah daerah kan juga mungkin punya BUMD atau bank-bank daerah ya, BPD ya Bang BPD, ya. Nah, itu mungkin apakah bisa itu Bang untuk juga berpartisipasi lah Bang dalam melakukan penyaluran KUR. Jadi nggak Ya. usah tergantung dengan himbara kalau emang susah kayak gini ya Nah Bang. itu, sebenarnya gitu juga. Sebenarnya juga sebenarnya mereka juga harus dilibatkan ya, karena yang tahu daerah adalah orang daerah kan gitu ya. Bank daerah. misal bank daerah itu yang tahu kondisi daerah seperti apa kan seperti itu ya. Walaupun memang ada semacam survei dari Bank Indonesia, tapi bank daerah itu yang menjadi andalan itu. Jadi minimal juga mereka juga dilibatkan atau ikut serta dalam penyediaan dana-dana KUR ini. Jadi kesimpulannya harus disederhanakan ya Bang ya. Sangat sederhanakan agar masyarakat benar-benar bisa mendapatkan apa ya semacam bantuan itulah ya dari Iya, pemerintah. karena nggak bantuan muluk-muluk sih permodalan. modal ya Bang. Dan Iya. itu nggak gede-gede amat ya Bang Iya, modalnya. betul. Dan itu apalagi tadi Bang Aan bilang menopang pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi. ekonomi Bisa 60% ya, 60% luar biasa. pertumbuhan ekonomi. Oke Bang, terima kasih Bang Aan. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan terkait Beratajuk Lampung Pos bersama Bang Mustaan Basran. Kita akan lanjut kembali terkait dengan berita-berita yang trending di Lampung Pos Group, di lampos.co, saya Radio Seras FM dan lampungpos.id setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di Beratajuk Lampung Pos. Kita akan bahas terkait dengan berita-berita yang trending di Lampung Pos Group. Yang pertama di lampos.co. Di berita pertama ada berita terkait mulai 1 Januari 2024, beli LPG 3 kilo harus terdaftar dan ini syaratnya. Kemudian berita selanjutnya, kasus positif COVID-19 ditemukan di Lampung Selatan. Di berita ketiga ada berita terkait ibu muda di Tanggamus dihabisi tetangga pakai balok. Dan ada berita selanjutnya, mal dan lapangan terbuka jadi titik kemacetan saat Nataru. Ya, Bang Aan, kita mungkin Iya, bahas kita terkait LPG kepentingan ya. publik nih Bang ya, Ya, LPG nih. LPG 3 kg ini Harus terdaftar. harus Nih, gimana maksudnya Bang? dimulai. Memang program ini sudah mulai diwacanakan sejak tahun lalu ya. Bagaimana mereka beli LPG terus menyerahkan KTP sesuai KTP, belinya misalnya dibatasi misalnya seminggu hanya sekali gitu ya. Ini ternyata diperketat lagi. Kemarin kita dapat kunjungan dari PT Pertamina Palembang ya, bahwa itulah yang sekarang ini masih disosialisasikan mereka. Bahkan ada wacana mereka akan bekerja sama dengan dinas sosial terkait dengan penerima bantuan non tunai itu ya, bantuan non tunai itu akan disesuaikan bahwa mereka lah yang akan nanti bisa mendapatkan LPG 3 kg. Soalnya di LPG 3 kg itu sudah ditulis LPG untuk rakyat miskin kan gitu ya. Nah itu makanya apakah ini LPG ini dulu konversi dari minyak tanah, kemudian LPG ini dibebaskan untuk kesejahteraan masyarakat, ternyata sekarang dipilih lagi. Alasan pemerintah adalah tidak sesuai dengan Tidak tepat sasaran, tidak tepat Bang, ya? sasaran gitu. Padahal memang artinya memang LPG ini juga kebutuhan pokok yang memang harus diatur pendistribusiannya kan gitu ya. Nah, tapi apakah nanti belum juga dipastikan apakah itu kan baru wacana ya, syaratnya KTP, kemudian ada surat BLT gitu-gitu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu dilakukan mulai 1 Januari nanti. Agak ribet ya Bang ya. Balik lagi nih ke Ya. LPG 12 kilo Bang. Kuat ya? Itu. Berat ya Bang ya. Nah, kemudian ada satu lagi tentang terkait COVID ya, COVID nih, COVID-19 Bang. ya. Muncul lagi COVID-19 ini luar biasa. Jadi itu kasus tanggal 16 ternyata. Baru suspek tanggal 16. Iya, iya. Dan terbukti setelah 2 hari kemudian kan gitu ya. Bahwa itu benar-benar ada kasus COVID
COVID-19 di Lampung Selatan. Ini kan memang Lampung Selatan kan memang rentan karena gerbangnya Lampung, Lampung ini gerbangnya Sumatera ya. Gerbang Sumatera Lampung ini. Kemudian Lampung Selatan ini gerbangnya Lampung dari Pulau Jawa kan gitu ya. Ini kena COVID-19 gitu. Ini kan memang pemerintah daerah memang sekarang udah mulai bergerak, kemudian mengkarantina segala macam supaya tidak ada penyebaran. Karena khawatir juga, itu lalu lintas orang gitu loh. Seorang bagaimana kalau memang penyebar, apalagi COVID-19 ini memang penyebarannya yang baru ini pneumonia ini ya, ini memang penyebaran cepat dan penularannya luar biasa cepat. Ya semoga tidak seperti beberapa tahun yang lalu ya Bang ya. Kembali ke pandemi. Betul Bang. Ya kita lanjut lagi pemirsa di berita lampungpos.id. Yang pertama, kesiapan infrastruktur jalan hadapi Nataru. Dan berita selanjutnya ada terkait dengan kunjungan Mentan ke Lampung. Dan berita selanjutnya ada juga tempat wisata dan hotel Lampung akan mulai muncul okupansinya ya Bang ya. Okupansi dan kunjungannya sudah naik. Dan ada tahanan kabur Polda Lampung. Nah ini follow up ya Bang ya. Nah, mungkin kita ada Nataru ya. Ini Nataru ya terkait Nataru. Ini memang kita masih fokus ya ke bagaimana kesiapan pemerintah dalam menghadapi atau melayani pemudik-pemudik atau masyarakat lainnya untuk yang berlalu lintas untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, juga termasuk berwisata. Mereka memanfaatkan libur meskipun mereka bukan umat Kristiani, teman mereka memanfaatkan liburan ini untuk wisata di akhir tahun kan gitu ya. Artinya memang semua kesiapan harus benar-benar semua fasilitas harus disiapkan pemerintah. Khususnya infrastruktur jalan ya Bang ya, jangan bolong-bolong. Jalan bolong-bolong itu harus selesai. Selesai. Tapi kemarin memang ada perkembangan terakhir adalah jalan impres itu 90% sudah selesai. Oh, sudah mantap ya Bang ya. Mantap ya. Tapi memang ya itu tinggal kerusakan-kerusakan kecil yang jangan dianggap sepele kan gitu ya. Betul. Artinya ada kerusakan sedikit. Langsung segera harus segera langsung diberikan solusinya. Jangan gitu. tunggu dalam dulu ya Bang ya, nunggu. Jadi biar masyarakat juga nyaman ya. Untuk itu. Oke Bang, kita lanjut lagi ya Bang Aan ya di saya 100fm.id. Ini ada berita apresiasi terhadap Ibu di The Cinamos rilis lagu baru. Kemudian ada sinopsis film Buya Hamka dan Siti Raham ya Siti Raham. Terus mengintip debut seru 3 grup K-pop pendatang di awal tahun 2024. Nah ini yang menarik kayaknya terkait film Buya Hamka ya. Buya Hamka ya. Ini diambil dari novel Buya Hamka, autobiografi Buya Hamka itu. Buya Hamka ini salah satu tokoh nasional ya, Muhammadiyah, di mana dia tokoh perjuangan. Kemudian setelah merdeka ternyata akhirnya karena mungkin dia tidak sesuai dengan pemerintahan yang lama, pemerintahan awal kemerdekaan itu akhirnya dia ditahan sampai akhirnya dia justru pada saat ditahan itulah dia mengeluarkan beberapa novel. Karamnya Kapal Van der Wijk itu ya, Buya Hamka. Di bawah lindungan Ka'bah itu kan Buya Hamka itu. Nah, film Buya Hamka ini itu menghabiskan biaya sekitar 70 miliar katanya. Nah, ini mereka bercita-cita. Jadi kru atau produsernya bercita-cita untuk mengulangi sukses dari film Habibie dan Ainun ya. Itu kan tokoh nasional juga tuh yang mereka angkat untuk ke film. Nah, ini mereka angkat Buya Hamka. Buya Hamka ini adalah salah satu tokoh sentral dari Muhammadiyah. Terutama pasti banyak sekali penggemarnya atau yang yang kagum dengan perjuangan, dengan kepribadiannya, bahkan beberapa pemahaman tentang keagamaannya juga sampai sekarang dijalankan oleh masyarakat seperti itu ya. Artinya memang film Buya Hamka ini menjadi salah satu pembuka cerahnya dunia sinematografi di Indonesia di 2024. Betul, film-film sejarah ya. Ini yang menarik sih Bang untuk informasi terhadap anak cucu kita juga ya Bang ya. Dan infonya juga MUI juga ini Bang ya turut menyoroti juga mengawal ya supaya ini memang tidak melebar kemana-mana ya. Oke Bang. Ya Bang Aan, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan bedah tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang trending di Lampung Pos Group. Tetap update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group di lampos.co, saya 100fm.id, dan lampungpos.id. Saya Steji Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.